perkenalkan, nama saya Melati Lintang Kirana. Saya dari K1 Hukum Pidana Khusus. NPM saya 2240601209. Di sini saya akan mengkaji studi kasus tentang kejahatan transnasional peredaran narkoba internasional yang dilakukan oleh Freddy Pratama. Freddy Pratama ialah anggota penting dari jaringan pengedar narkoba terbesar di Indonesia. Sekitar tahun 2020 sampai 2023, polisi menyita 10,2 ton sabu sebagai bukti kegiatan perdagangan narkoba Pratama. Aplikasi komunikasi khusus seperti BBM, Enterprise, Terema, dan Wire digunakan oleh Pratama dan tim distributornya untuk mengirimkan narkoba. Menurut BNN, jaringan yang dikendalikan oleh Pratama menghasilkan sebagian besar pasokan narkoba yang ada di Indonesia. Pada awal beroperasi, Freddy Pratama memulai karirnya pada tahun 2010. Freddy Pratama diduga sebagai bandar narkoba dan memimpin jaringan besar yang mengendalikan pengedaran narkoba di Indonesia. Freddy Pratama mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstraksi. Jaringan ini beroperasi secara internasional dengan koneksi ke beberapa negara lain termasuk Malaysia dan Thailand. Penyelidikan terhadap Freddy Pratama dan jaringannya dilakukan oleh BNN dan kepolisian. Penyelidikan ini memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan berbagai organisasi dan penyamaran serta kerjasama dengan otoritas narkotika di negara lain. Lalu pada tahun 2014, pihak berwenang mulai berhasil menangkap beberapa anggota jaringan Freddy Pratama. Namun, Freddy sendiri masih buronan dan berhasil menghindari penangkapan dengan cara berpindah-pindah lokasi di luar negeri. Selama operasi penangkapan, pihak berwenang berhasil menyita barang bukti berupa narkoba dalam jumlah besar, uang tunai, dan aset lainnya yang diduga hasil dari bisnis narkoba. Pada satu operasi besar, lebih dari 1 ton sabu berhasil diamankan dan disita. Freddy Pratama akhirnya ditangkap pada tahun 2023 setelah upaya panjang dan kolaborasi internasional antara BNN, Kepolisian Indonesia, dan otoritas di negara lain. Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi yang terkoordinasi dengan baik. Setelah penangkapan Freddy Pratama dihadapkan pada proses hukum yang panjang. Dia didakwa dengan tuntutan termasuk penyelundupan narkoba, kepemilikan senjata ilegal, dan pencucian uang. Proses persidangan berlangsung intens dan melibatkan banyak saksi serta bukti. Penangkapan Freddy Pratama dianggap sebagai salah satu keberhasilan besar dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Penangkapan ini mengungkapkan jaringan besar yang beroperasi di bawah. Penangkapan Freddy Pratama dianggap menjadi salah satu keberhasilan besar dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Penangkapan ini mengungkap jaringan besar yang beroperasi di bawah kendalinya dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai operasi perdagangan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Kasus Freddy Pratama menunjukkan betapa kompleks dan berbahayanya jaringan narkoba internasional serta pentingnya kerjasama internasional lintas negara dalam memberantas kejahatan narkoba. Lewat operasi itu pula, Polri berhasil mengungkapkan jaringan narkoba internasional Freddy dengan menangkap setidaknya 39 orang. Salah satu tersangka dari penangkapan itu adalah seorang selebgram asal Palembang, yang juga dikenal sebagai Ratu Narkoba bersama suaminya yang sedang mendekam di penjara. Selain selebgram, anggota jaringan Freddy juga menyasar anggota Polri, yaitu Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Dia berperan sebagai kurir spesial. Tak cuma itu, 3 orang yang berinisial D, HY, dan MN juga disebut sebagai pengendali dalam jaringan Freddy. Padahal ketiga orang tersebut ada di lapas Banyuasin. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebagian lagi disangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Total aset tindak pidana pencucian uang yang disita dalam pengungkapan kasus dengan kepolisian Thailand ini mencapai 273,43 miliar. Adapun barang bukti lain yang disita yaitu sebanyak 116.346 butir ekstraksi, 13 kendaraan, 4 bangunan, dan sejumlah uang ratusan di rekening. Penegakan TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera
dengan menyita aset-aset yang diperoleh dari perdagangan narkoba. Hingga saat ini, pihak yang berwenang telah menyita aset senilai 432,2 miliar yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemampuan finansial para pelaku dalam melanjutkan bisnis ilegal mereka. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan pengedar narkoba yang dikendalikan oleh Freddy Pratama dapat dihentikan dan aset-aset hasil kejahatan dapat disita untuk mengurangi dampak negatif dari perdagangan narkoba di Indonesia. Atas tindakannya tersebut, Freddy Pratama memberikan banyak kerugian besar bagi negara, yaitu salah satunya adalah problem narkoba menjadi sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat karena jenis kriminalitas ini telah menghasilkan berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Adanya kemajuan teknologi saat ini, kejahatan narkoba telah berkembang menjadi tindakan terorganisir yang melintasi batas negara tanpa menghiraukan batas negara lainnya. Selain itu, atas kasus tersebut, negara juga mendapatkan kerugian, yaitu kerugian ekonomi secara langsung. Nilai narkotika yang diselundupkan dan diperdagangkan oleh Freddy Pratama diperkirakan mencapai jumlah miliaran rupiah. Selain itu, negara juga harus mengeluarkan biaya besar untuk operasi penangkapan, penyelidikan, dan penindakan terhadap jaringannya. Lalu, biaya kesehatan. Penggunaan narkoba menyebabkan banyak masalah kesehatan yang harus ditanggung oleh negara melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, penggunaan narkoba, dan biaya pengobatan terkait. Lalu, kerugian sosial. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan banyak masalah sosial termasuk meningkatnya angka kriminalitas, masalah keluarga, dan gangguan sosial lainnya yang memerlukan intervensi dari berbagai lembaga pemerintahan dan memberikan dampak bagi generasi muda juga tentunya. Narkoba sangat berdampak pada generasi muda yang merupakan aset masa depan negara. Kehilangan potensi generasi muda karena penyalahgunaan narkoba berarti kehilangan sumber daya manusia yang produktif di masa depan. Dan pengeluaran untuk hukum. Biaya yang dikeluarkan untuk hukum termasuk investigasi, penangkapan, pengadilan, dan permasyarakatan bagi pelaku kejahatan narkoba. Kerugian ini menunjukkan betapa seriusnya dampak perdagangan narkoba terhadap negara dan masyarakat. Upaya yang komprehensif dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memberantas jaringan narkoba seperti yang dioperasikan oleh Freddy Pratama dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkannya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Loresi Angelica, NPM saya 2220601121. Selanjutnya saya akan membahas tentang vonis yang dijatuhkan dari kasus Freddy Pratama. Yaitu pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika khusus narkoba distribusi mengacu pada 39 tersangka karena tindakan mereka. Menurut pasal tersebut, resiko pidananya termasuk hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda sebesar minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar ditambah sepertiga. Subsidi dari pasal 132 ayat 2 dari undang-undang yang sama memberikan resiko pidana yang serupa seperti hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Bersama dengan denda sebesar minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar ditambah sepertiga. Lalu selanjutnya ada dasar hukum yang kita ambil dari kasus Freddy Pratama. Kelompok saya mengambil pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak adalah 10 miliar.
Selanjutnya itu saran dalam penyelesaian kasus Freddy Pratama. Jadi, ada beberapa saran yang dapat membantu dalam menyelesaikan kasus Freddy Pratama, yaitu kasus pengedar narkoba. Yang pertama ada kolaborasi internasional. Itu tuh kesuksesan penangkapan Freddy Pratama dan jaringannya menunjukkan betapa pentingnya pemerintah Indonesia dan Thailand dalam bekerja sama. Kerjasama internasional antar bangsa dalam penanganan kejahatan narkoba harus terus ditingkatkan untuk memastikan penangkapan pelaku dan juga penghentian peredaran narkoba. Selanjutnya itu ada strategi penyidikan. Jadi penyidikan yang efektif itu memerlukan analisis data dan juga evaluasi modus operandi jaringan narkoba. Seperti yang dilakukan Freddy Pratama, analisis data sangat membantu menemukan struktur organisasi yang terorganisir dan aplikasi khusus yang digunakan untuk penyaluran narkoba. Kartel lain dengan modus operandi serupa dapat ditemukan melalui penyidikan dan analisis data yang lebih rinci. Selanjutnya itu ada pencegahan dan pemulihan, yaitu dalam penanganan kejahatan narkoba, pencegahan dan pemulihan itu harus menjadi komponen yang penting dalam strategi penanganan. Kalau misalnya tidak ada pencegahan dan juga pemulihan tuh dalam penanganan narkoba tuh akan sulit. Jadi itu dua hal itu sangat perlu gitu. Jadi sangat perlu dan harus digunakan untuk dari strategi penanganan. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan pencegahan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan menawarkan alternatif positif bagi mereka yang terjerat narkoba. Selain itu, pemulihan harus dilakukan untuk membantu korban narkoba dan menjamin bahwa mereka tidak akan terjerat lagi. Lalu yang selanjutnya ada penegakan hukum. Itu tuh penegakan hukum harus adil dan efektif. Jadi dalam penanganan kasus narkoba ini diharapkan penegakan hukum itu harus bersifat adil dan efektif. Ini terdapat dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 atas narkotika diterapkan pada 39 tersangka dalam kasus Freddy Pratama. Pemerintah yang adil dan efektif itu dapat membantu menghentikan peredaran narkoba dan mencegah tindakan kriminal lainnya. Jadi kalau misalnya dari pengadilan atau penegak hukumnya itu dia bersifat adil, mungkin kasus-kasus kayak gini akan gampang untuk diselesaikan dan juga pasti tidak akan ada lagi, maksudnya tetap ada kriminal-kriminal lainnya, cuman lebih berkurang. Selanjutnya ada pengawasan dan pengawasan. Jadi maksud dari pengawasan ini adalah jaringan narkoba harus terus dipantau untuk mencegah pelaku melarikan diri atau melakukan kejahatan. Seperti pada kasus Freddy Pratama sendiri itu melarikan diri ke luar negeri dan berpindah-pindah tempat. Jadi fungsi pengawasan itu harusnya mencegah pelaku melarikan diri atau melakukan kejahatan lainnya. Pihak berwenang dalam kasus Freddy Pratama harus terus berkomunikasi dengan kepolisian Thailand untuk memastikan bahwa Freddy masih berada di Thailand. Jadi dalam kasus tersebut kerjasama antar dua negara atau antar kepolisian Indonesia dan juga Thailand itu sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan agar mencegah Freddy Pratama tidak lagi melarikan diri ke negara-negara yang lain atau melakukan kejahatan yang lainnya. Selanjutnya itu yang terakhir ada koordinasi dan komunikasi. Jadi untuk memastikan penangkapan pelaku dan penghentian peredaran narkoba, koordinasi dan komunikasi antar
pihak berwenang harus terus ditingkatkan. Jadi itu dalam kasus Freddy Pratama, koordinasi antar Polri dan juga kepolisian Thailand telah membantu dalam penangkapan pelaku. Koordinasi dan komunikasi yang lebih baik juga dapat membantu dalam penanganan kejahatan narkoba lainnya. Jadi Polri dan juga kepolisian Thailand itu harus terus koordinasi dan komunikasi. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus lainnya itu mungkin dapat cepat terselesaikan dengan koordinasi dan komunikasi dari pihak penegak hukumnya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.